kasih diri kita periodik itu saya maksud misalnya begini, setengah jam, 1 jam, periodik ya, untuk at least, untuk setidak-tidaknya connect kepada seseorang. Kadang kita harus melakukan aktivitas sendirian dan tidak bergantung pada orang lain. Ini harus ya terbiasa di tengah situasi pandemi COVID-19. Oke, yang tadi tips yang kedua ini kan peta yang luas ya Pak Hing ya, supaya kita bisa memikirkan sesuatu. Nah ini yang menarik, tadi Pak Hing bilang juga self-talk, melakukan self-talk. Ini masih banyak ternyata orang-orang yang belum memahami nih tentang self-talk sendiri. Sebenarnya caranya seperti apa sih? Atau mungkin selama ini udah melakukan tapi nggak realize gitu. Oh, selama ini saya self-talk kok gitu Pak Hing. Mungkin boleh didefinisikan lebih luas lagi, silakan. Begini aja contohnya begini. Misalnya gini aja deh. Audrey lagi jalan-jalan di jalan. Terus ketemu ada orang yang Audrey bilang pakaiannya kayaknya unik banget gitu kan. Misalnya aja. Nah, terus Audrey nggak ngomong sama siapa-siapa. Audrey hanya lihat orang itu, lalu Audrey katakan ke diri sendiri, buset nih orang nyentrik banget ya. Itu self-talk. Itu self-talk. Jadi ngobrol ke diri sendiri, kayak bercanda sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, ya kan diskusi sama diri sendiri. Misalnya gini, kalau saya pulang lewat sini macet kali, enggak juga sih, lebih bagus apa saya telepon dia aja ya. Misalnya, itu kan self-talk. Self-talk itu bisa jadi keluar suara dari mulut atau hanya di dalam diri kita sendiri aja. Itu self-talk, gitu ya. Ngobrol sama diri sendiri lah, atau istilahnya dialog-dialog di dalam diri kita, dialog internal namanya, gitu. Ya, jadi karena gini Audrey, rapport, relationship terbaik itu dimulai dari relationship dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita pandai ngomong dengan diri sendiri, kita baik-baik pada diri sendiri, kita sayangi diri sendiri, ngomong ke diri sendiri juga dengan kalimat-kalimat yang sehat, mudah sekali ngomong yang sehat juga ke orang lain gitu loh. Itu kurang lebih gambaran self-talk. Ya, jadi bisa anggap diri sendiri sebagai teman dulu ya, mungkin untuk teman-teman yang sulit untuk ngobrol, mulai perbincangan sama orang-orang baru, lingkungan baru, itu dari diri kita juga membantu ya Pak ya? Absolutely, sangat membantu, sangat. Gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga Pak Heng untuk malam hari ini, silakan. Tips yang ketiga gini, tadi saya bilang kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Nah, saya mau kasih untuk yang ketiga ini saya agak sedikit konteksnya saya perlu perjelas dulu. Tadi banyak dapat feedback dari para sahabat yang memang merasa bahwa aku sendiri nyaman-nyaman aja kok, misalnya gitu. Nah, kalau Anda memang sendirian nyaman-nyaman aja, tips yang nomor 3 ini berarti bukan untuk Anda itu. Karena karena memang kalau saya sudah nyaman-nyaman sendirian, saya sudah terbiasa bekerja sendirian, berarti tips yang nomor 3 ini nggak terlalu relevan ya. Saya mau info konteks dulu, teman-teman yang memang biasa bekerja sama dengan orang lain, ya kan, terus biasa sangat mingle, bergaul, tapi tiba-tiba harus tergeser sendirian untuk mungkin sebuah tugas atau mungkin sebuah situasi, atau tadi kayak Audrey bilang makan terpaksa sendirian gitu kan. Nah, jadi tips yang ini memang berlaku untuk orang-orang yang memang terbiasa bekerja tidak sendirian, tetapi tiba-tiba harus sendirian. Nah, karena itu masih ada kebutuhan untuk connect gitu. Ya. Nah, ini saran nomor 3. Kasih diri kita periodik itu saya maksud misalnya begini, setengah jam, 1 jam, periodik ya, untuk at least, untuk setidak-tidaknya connect kepada seseorang. Gitu loh. Jadi misalnya gini, Audrey kerja sejam, misalnya sejam sendirian bikin laporan gitu kan. Terus kan ada nih kelelahan fisik dan mental pasti ada dong. Apalagi terbiasa di sebelah Audrey ada rekan kerja misalnya yang ngajak bercanda misalnya. Nah, setelah kerja sejam, fisik mental capek, Audrey mau ngapain kan gitu. Kalau mau break sendirian bisa bete. Ya sudah, setelah 1 jam, connect secara entah visual maupun auditori. Jadi mungkin nelpon atau WhatsApp video, ya kan, atau Zoom atau apapun. Tidak perlu lama-lama karena kita tahu memang kondisinya kita saat itu memang harus kerja sendirian ya. Jadi hanya connect 2-3 menit selesai, mungkin sejam lagi janjian telepon lagi, gitu aja. Itu hanya supaya break, jadi break dari kemungkinan berbagai perasaan-perasaan yang enggak gitu loh.
Karena dalam keadaan lelah fisik dan mental, Audrey merasa sendiri, itu kan tiba-tiba muncul perasaan yang enggak gitu loh. Karena itu tidak ada Mhm. salahnya secara visual maupun auditori ngobrol lah sama seseorang. Ya mungkin cuma 2 menit, doesn't matter, tidak jadi soal, gitu loh. So itu tips yang Oke. ketiga, secara periodik, cobalah secara visual maupun auditori, kontak seseorang, kontak aja. Kalaupun dia tidak bisa dikontak, ya sudah kalau begitu lewat WhatsApp ataupun lewat SMS, terserah. Intinya ada kontak dengan manusia lain, itu aja. Mhm. Gitu. Jadi tips yang Oke. ketiga, still keep in Ya, touch itu aja, dia. periodik. Aha. Itu. Ya, take a break ya untuk mungkin, telepon atau mungkin video call gitu ya, atau mungkin ke ruangan sebelah yang mungkin agak lebih ramai supaya energinya Yes, terkumpul lagi, ya. yes, Heeh. betul. Betul, gitu loh. Nah, Oke. ke ruangan sebelah juga is a good idea kan. Kadang-kadang ya Oke. kalau kita pas menepi, pas kita barusan selesai 1 laporan, masih ada 3 laporan misalnya, ya Mhm. sudah pada saat ngambil air itu, 1 menit mampir ke cubicle-nya si A gitu loh. Ya kan, Oke. setelah fresh kembali lagi. Ingat, kesendirian itu bukan hukuman loh, Ah, itu bukan itu di-highlight hukuman. ya. Itu hanya sebuah situasi sementara kan gitu loh. Kita masih makhluk sosial. Ya. Jadi have fun aja. Saya memang harus bikin laporan ini sendirian misalnya. Ya udah 1 menit saya pas break setelah 1 laporan selesai saya kunjungi Audrey sebentar. Audrey gimana? Oke, balik udah kerja lagi gitu loh. Gitu aja. Jadi tidak Oke. usah harus merasa kayaknya korban banget gitu loh. Jangan bikin drama lah ya, Pak, Iya. ya, di pemikiran kita ya. Iya. Kita sendiri yang tersiksa loh Small Listeners. Fahing, topiknya menarik ya, karena saya jadi, adalah seseorang yang cukup, takut kalau melakukan segala sesuatu itu sendiri karena tidak Oke. terbiasa gitu. Ya, Tapi ya, ya. ada kalanya kan memang kita dituntut untuk melakukan hal sendirian gitu, Sure, sementara seperti yang kata Fahing. sure. Gimana sih untuk mengontrol supaya kita tidak merasa kayak diliatin orang atau mungkin mati gaya gitu? Padahal kan memang tuntutan untuk melakukan aktivitas sendirian. Bagaimana mengontrolnya, Pak Hing? Silakan. Kalau kita sendirian, untuk apa ada asumsi mati gaya gitu loh, nggak perlu. Nggak perlu, Mhm. karena orang-orang yang bekerja sendirian itu juga bisa menimbulkan persepsi orang ini sangat tangguh dan dewasa dan matang gitu loh. Sehingga dia juga bisa Ya. orang perlu orang matang loh untuk nyaman bekerja sendirian loh. Itu nggak ada istilah mati gayanya, itu nggak ada. Mhm. Ya kan, karena persepsi mengenai orang yang bisa bekerja sendirian secara mandiri, itu juga ada wow efeknya gitu loh. Jadi kalau misalnya yang lain sangat tergantung dari Mhm. orang lain, orang lihat Audrey, gila nih Audrey hebat banget ya bisa kerja sendirian begitu, tabah banget loh, gila tangguh banget loh. Untuk pekerjaan yang harus Mhm. dilakukan sama dia itu susah loh. Nah, jadi tidak harus ada istilah mati gaya sih, gitu loh. Ya. Bolehlah semalah sebuah kebanggaan gitu loh. Tuh mereka semua saling tergantung satu sama lain, untuk tipikal pekerjaan ini saya sendiri juga I'm fine gitu loh. Itu aja, jadi Mhm. tidak harus merasa ada perasaan mati gaya, tidak harus Oke. lah. It's fine-fine aja. Aha. Normal, Ya. normal. Oke. Dan kadang kita terlalu mikir orang ngeliatin kita kayaknya kerja sendiri ya, dikasihanin lah dan lain sebagainya. Itu juga harus dihilangkan asumsi-asumsi seperti itu ya, Pak Hing ya? Iya, ngapain? Aha, belum Ngapain tentu gitu juga loh. itu benar seperti asumsi Anda ya. Iya. Aha. Oke.